Oke, kali ini kita punya soal tentang GLB dan GLBB. Jadi intinya itu rumus-rumus yang ada pada GLB dan GLBB itu mirip, cuman tidak sama ya. Kalau GLB itu kecepatan tetap. Sorry, ini pakai warna merah aja deh. GLB itu kecepatan tetap. Kalau GLBB kecepatan berubah. Ini kuncinya membedakan GLB dan GLBB. Jadi kalau GLBB itu bisa dipercepat, bisa diperlambat, bisa ngerem, bisa dipercepat gitu kan. Nah, kita kerjakan soal nomor 1. Sebuah mobil bergerak dari kota A mulai pukul 6 WIT dan sampai ke kota B pada pukul 9. Jika jarak tempuh mobil tersebut 180 km, berapa kelajuan mobil tersebut? Ini soal GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap. Jadi tidak ada kata percepatan atau diperlambat atau direm. Jadi dia ini kita lihat berapa lama waktu dia berjalan. Dari 06.00 ke 09.00. Berarti ini waktunya 3 jam. T-nya 3 jam. Ini diubah ke detik. Wajib hukumnya diubah ke detik. Dikali 3600 sekon. Berarti T-nya sama dengan 1 jam itu 3600 detik ya. Nih. Berarti ini sama dengan 00819, berarti 10.800 sekon atau detik. Ini time-nya. Jika jarak tempuh mobil tersebut 180 km. Jarak tempuh itu berarti S-nya. S-nya 180 km. Ini diubah ke meter. Dikali 1000. Berarti nanti S-nya sama dengan 180.000 meter. Nah, ini meternya sini. Nah, kemudian kelajuan V. Jadi V-nya itu sama dengan S bagi T saja. Berarti sama dengan 180.000 dibagi 10.800. Nah, ini nolnya bisa coret 2 butir. 1, 2, 1, 2. Berarti sisanya 1800 bagi 8. Bagi 108 ya. Kalau dikecilkan dibagi 4, itu berarti 1800 bagi 4 itu 450. 450 per dibagi 4 juga 108 dibagi 4 berarti itu 27. Nah, ini meter per sekon. Nah, kalau kalian tidak ubah ke meter per sekon itu juga bisa sih, cuman jawabannya nanti dalam kilometer per jam. Jadi misal kalian pakai jam ya, T-nya 3 jam. T-nya 3 jam. Apa tadi? S-nya sama dengan 180 ya. 180 km. Nih, 180 km. Kalau kalian masukkan V sama dengan S per T, jadi nanti jawabannya itu 180 km per 3 jam, berarti sama dengan 60 km per jam. Oke, berarti 1800 bagi 108 ya. Ini sama-sama dibagi 4. Sama-sama dibagi 4 berarti 450 per 27. Ini meter per sekon. Atau bisa juga kalian hitung dalam kilometer per jam, walaupun sebenarnya tidak boleh. Dalam fisika itu kita harus mengukur dalam satuan internasional atau sistem internasionalnya itu nanti dia pakai meter per sekon. Kalau kita pakai jam, ini hasilnya sih genap nih, tidak pecahan seperti ini. V sama dengan S per T, jadi 180 bagi 3. Ini kan kilometer, ini jam ya. Berarti sama dengan 60 km per jam. Nah, jadi gitu. Jadi kalian kalau dalam kilometer per jam jawabannya 60, tapi kalau dalam meter per sekon 450 per 27. Ini hasilnya koma-koma. Ini sekitar
16,667 meter per sekon. Kalau kalian pakai kilometer per jam sih dia hasilnya genap bulat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, ini soal nomor 2. Sepeda bergerak dengan kecepatan 12 km per jam selama 20 menit. Kemudian kecepatan berubah menjadi 20 km per jam dalam 40 menit. Setelah itu sepeda itu istirahat selama 10 menit. Kemudian berjalan lagi dengan kecepatan 4 km per jam. Nah, selama 10 menit. Hitung kecepatan rata-rata sepeda itu. Aduh, dia pakai kilometer per jam ya. Berarti ini kita ubah dalam jam sajalah waktunya, biar lebih enak hitung-hitungnya. Kalau kita ubah dalam meter per sekon agak ribet hitungnya ini. Berarti nanti kalau yang pertama itu kita punya kecepatan 12 km per jam dalam 20 menit. 12 km per jam dalam waktu 20 menit. Ini diubah ke jam. Berarti ini 1 menit itu sama dengan 1 per 60 jam. Berarti ini dikali 1 per 60. Berarti sama dengan 1 per 3 jam. Nah, kita hitung jaraknya ini. S1 nya. S sama dengan V kali T ya. V kali T. Ini kan V, ini T. Jadi nanti ini sama dengan 12 dikali 1 per 3. Berarti sama dengan 4 km ya. Karena kita pakai satuan kilometer. Jadi kilometer, bukan meter. Kemudian hitung yang kedua. Ini yang pertama. Kemudian kecepatan berubah menjadi 20 km per jam dalam 40 menit. Berarti dia berubah 20 km per jam dalam waktu 40 menit. Berarti ini dikali 1 per 60. Berarti sama dengan, ini coret nolnya, 4 per 6. Berarti 2 per 3 jam ya. Nah, berarti nanti S nya, ini S1, ini S2 tadi ya. V kali T berarti sama dengan 20 dikali 2 per 3. Berarti 40 per 3 km. Kemudian yang ketiga, setelah itu sepeda itu istirahat selama 10 menit. Setelah itu istirahat selama 10 menit. Kalau istirahat berarti diam. Kalau diam 0 kecepatannya, 0 km per jam selama 10 menit dikali 1 per 60. Berarti sama dengan 1 per 6 jam. Nah, tinggal cari S3 nya. V kali T berarti 0 dikali 1 per 6. Berarti sama dengan 0 km. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini kita lihat. Kemudian berjalan lagi selama 4 km per jam selama 10 menit. Nah, 4 km per jam 10 menit ya. 4 km per jam selama 10 menit dikali 1 per 60. Berarti sama dengan 1 per 6 jam. Maka S4 nya V kali T berarti 4 dikali 1 per 6 sama dengan 2 per 3 km. Nah, sekarang kita jumlahkan S1, S2, S3, dan S4. Jadi kan S1, S totalnya, jarak totalnya, atau S totalnya, S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Berarti kan sama dengan, sini aja deh di bawahnya. Sama berapa nih? S1 nya berapa sih?
40 per 3 0. 4 ditambah 40 per 3 tambah 0 tambah 2 per 3. Dijumlahkan. Ini samakan penyebut 4 ya. 3 ya. Ini 3, supaya dia jadi 3 ini dikali 3. Berarti ini 12. Ditambah 40 per 3 ditambah 0 tambah 2 per 3. Jadi kan sudah sama penyebutnya. Jumlahkan nih. 12, 52, 52, 54. 54 bagi 3. 54 bagi 3 itu berarti sama dengan 18 kilometer ya. Ini S totalnya. Ya kan? 18 kilometer. Selanjutnya kita hitung Selanjutnya kita hitung waktu total. Waktu total atau T totalnya. T totalnya itu nanti sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. T1 itu yang mana? T1 itu yang ini. Ini dia. Ini T1, ini T2, yang ini T3. Berarti kan 1/3 tambah 2/3 tambah 1/6. 1/3 tambah 2/3 tambah 1/6 ditambah 1/6. Ini T4 nya ya. Oke, udah dapat. Berarti tinggal dijumlahkan semuanya ya. Tapi ini sama ke penyebut biar enak. Ini dijadikan 6 ditambah ini 6 ditambah ini 1/6 ditambah 1/6. Tetap kalau ini jadi 6, maka kan kalikan 2 berarti ini dikalikan 2 juga atasnya. 1 kali 2 2, 2 kali 2 berarti 4. Baru jumlahkan. 2 tambah 4 tambah 1 tambah 1, berarti itu sama dengan 68 ya. Ini 6 tambah 2 8, 8 per 6. 8 per 6 berarti 4 per 3 jam. Baru kita cari kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu V-bar-nya sama dengan S total per T total. S totalnya tadi 18 km dibagi dengan 4 per 3 jam. T totalnya 4 per 3 jam. Dalam pembagian pecahan berarti nanti dibalik 3-nya ke atas. Berarti nanti 18 dikali 3/4. 4-nya pindah ke bawah gitu. Ini bisa dicoret, disederhanakan, dibagi 2. Dibagi 2, ini 9 dibagi 2, dibagi 4 2. Dibagi 2. 4 bagi 2 2, sorry. Salah sebut. Berarti 9 kali 3 itu 27 bagi 2. Berarti ini sama juga dengan berapa ya? 13,5 km per jam. Inilah dia kecepatan rata-ratanya. Oke, selanjutnya soal nomor 3 ya. Banyak juga soalnya ini ya. Soal nomor 3 ini tentang GLBB ini. Mobil bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti ini kecepatan awal. Mobil tersebut tiba-tiba direm hingga berhenti. Ini kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya 0, berhenti. Itu kan berarti sama dengan diam. Berarti V-nya sama dengan 0. Ini V awal, kecepatan awal. Kecepatan awal itu V0 sama dengan 72 km per jam. Diubah ke meter per sekon. Karena ini pakai meter yang ini jaraknya. Berarti V0-nya sama dengan 72 dikalikan 1000 meter dibagi 3600 sekon ya. Ini 0-nya coret 2 butik 1212. Ini coret 36 dengan 72 dapatnya 2. Berarti 2 kali 10. Berarti 20 meter per sekon. Selanjutnya
Direm hingga berhenti, itu berarti VT-nya kecepatan akhir. Akhir berhenti. Berarti VT-nya sama dengan 0. Sejak mobil direm sampai berhenti tersebut menempuh jarak 20 meter. Jarak itu berarti S. Berapa perlambatan mobil? Oke, kita pakai rumus yang VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini rumusnya. VT-nya itu 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat 20 kuadrat. Kita pakai meter per sekon ya. Ditambah 2 kali A kalikan S-nya 20. Berarti kan ini nanti 0 sama dengan 400 ditambah 40A. Nah, pindah ruas nih. 0 sama dengan 400 ditambah 40A ya kan? Ya enggak sih 40A tadi? Ya 40A. Ini pindah ruas. Yang ini pindah jadi min. Pindah ruas. Jadi negatif. Berarti nanti ini negatif 400 sama dengan 40A. Ini dibagi, berarti negatif 400 per 40 sama dengan A. Berarti A nya sama dengan min 10. Min ini artinya perlambatan. Maka jawabannya, maka perlambatannya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi minnya tidak usah dimasukkan karena min itu artinya dia perlambatan. Oke, min itu artinya perlambatan. Jadi kita tanda min tidak usah dimasukkan dalam kesimpulan. Oke, soal terakhir yang nomor 4. Sama juga ya bahas soal ini ya. Soal ini kurang lebih mirip dengan soal nomor 3. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Sedang bergerak dengan 70 km per jam. Itu berarti kecepatan awal. Kecepatan awalnya itu V0-nya diubah ke meter per sekon. Berarti sama dengan 72 kalikan 1000 per 3600, sama kayak tadi ya. Soal nomor 3, ini coret nolnya 2. 32 coret dengan 72, berarti dapatnya 2 kali 10. Berarti V0 nya sama dengan 20 meter per sekon. Berada dalam lintasan, tiba-tiba mobil mengalami perlambatan sebesar 4 meter per sekon. Perlambatan, artinya A nya negatif. Berarti nanti A nya sama dengan negatif 4 meter per sekon kuadrat. Harus dikasih tanda kuadrat nih, lupa deh satuannya. Karena ada pohon besar melintang di jalan. Jika jarak yang ditempuh setelah pengereman adalah 14 meter, jarak yang ditempuh setelah pengereman 14 meter, jarak berarti S ya. Tentukan kecepatan akhir. Ini nilainya VT-nya berapa? Rumusnya tadi kan sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Rumusnya sama dengan soal rumus 3. Cuman beda apa ya? Beda yang ditanya. Yang ditanya beda. Kita masukkan angka-angkanya berarti. VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2AS. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat 20 kuadrat ditambahkan 2 dikali A-nya tadi negatif berapa? Pak saya. Negatif 4. 14. Berarti VT kuadrat sama dengan 400 di ini 2 dikali ya, dikali minus itu berarti dapatnya minus min 4, berarti min 8 dikali dengan 14.
8 dikali 14 ya. 8 kali 14 itu berarti 112. Tapi ini kasih tanda min karena dia dikali dengan min 112. Berarti VT kuadrat sama dengan 400 dikurang 114 itu 288. Nah, berarti nanti si siapa nih, VT-nya itu akar dari 228. Maka VT sama dengan akar dari 288. Itu angkanya jelek sekali ya. 288. Nah, ini dirasionalkan tuh nanti gini ya. VT sama dengan akar ini berarti 144 kalikan 2 ya. Akar dari 144 tuh 12. Berarti VT-nya sama dengan 12 akar 2 meter per second. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, itu dia penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen. Aduh, pusing juga ngerjakan soal ini. Semoga kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan ya. Pusing. Tapi tidak apa-apa lah. Tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.